Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da ma ba'du. Alhamdulillah kita dapat dipertemukan lagi dalam kajian Ungaran Mengaji di bulan Ramadan, yang insya Allah akan menemani para jamaah sekalian hingga pukul 5 sore. Pada kali ini kita akan mendengarkan sesama Akhlak Mulia bagian kedua, Kitabul Jami' dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani bersama Al-Ustadz Ali Muyassar Rasyid Hafizahullah Ta'ala. Dan bagi para jamaah yang ingin bertanya, bisa mengirimkan pertanyaan melalui Instagram, direct message, atau melalui kolom komentar YouTube, serta melalui nomor WhatsApp di Ungaran Mengaji. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Al-Ustadz Ali Muyassar Rasyid. Tafadholi masykurah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban barakan fihi kama yuhibbuna Allah wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka tak henti-hentinya kita sebagai seorang hamba senantiasa mensyukuri nikmat tersebut agar Allah Subhanahu wa taala menambah kenikmatan yang ada pada diri kita. Sebagaimana Allah Ta'ala katakan, la in syakartum la zidannakum. Sekiranya kalian bersyukur, maka benar-benar aku tambah nikmat tersebut yang ada pada kalian. Maka pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita di bulan Ramadan sudah masuk malam keberapa ini, Mas? Ke-21. Iya, sudah masuk malam yang ke-21 atau hari yang ke-21, yang mana ini menunjukkan kepada kita bahwasanya bulan Ramadan sebentar lagi meninggalkan kita, hanya tinggal beberapa hari, hitungan bilangan, ayyaman ma'dudat, hari-hari yang berbilang. Maka tentunya semoga sebelum bulan Ramadan meninggalkan kita semua, atau sebelum kita keluar dari bulan Ramadan, maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Karena Nabi SAW pernah mengatakan amin ketika di atas mimbar sebanyak 3 kali. Maka ketika para sahabat bertanya, wahai Nabi, kenapa engkau mengatakan amin? Maka di antara jawaban beliau adalah beliau mengatakan, sungguh celaka ketika Jibril mendoakan kecelakaan bagi orang yang datang bulan Ramadan kepadanya, akan tapi Allah Subhanahu wa taala belum mengampuni dosa-dosanya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini, di bulan yang penuh rahmat, penuh berkah ini, menjadikan kita pribadi yang diampuni, menjadikan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, insyaallah pada waktu yang singkat ini di sore hari ini kita masih melanjutkan dari pembacaan hadis dalam Kitabul Jami' dalam babul adab ya. Maka kita kemarin masih masuk dalam bab berkaitan dengan hakul muslim 'alal muslim. Hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Maka kemarin ada enam hal yang Nabi SAW sabdakan. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaih. Apabila engkau berjumpa dengannya, maka ucapkanlah salam. Kemudian yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila engkau diundang, terkhusus dalam undangan walimah, sebagaimana telah kita jelaskan, kita bacakan dari penjelasan para ulama kemarin, maka datangilah. Dan kemudian yang ketiga, wa idza stansaka fansahhu. Apabila engkau dimintai nasihat, maka hendaknya engkau berikan nasihat kepadanya. Maka insyaallah kita akan selesaikan bagian yang selanjutnya, yaitu sabda Nabi SAW masih dalam hadis yang sama. Beliau mengatakan, wa idza 'atasa fahamidallah fashammidhu ya. Bagian yang ketiga, di antara hak, bagian yang keempat ya, di antara hak muslim dengan muslim yang lainnya, yang keempat yaitu wa idza 'atasa fahamidallah fashammidhu. Apabila dia bersin ya, seseorang bersin dan dia seorang muslim, maka kemudian dia fahamidallah, kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Setelah bersin dia mengucapkan alhamdulillah fashammidhu, maka kata Nabi SAW, maka doakanlah orang tersebut ya. Sebagaimana ini juga diriwayatkan, hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dalam yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, idza 'atasa ahadukum falyakul alhamdulillah. Apabila salah seorang di antara kalian dia bersin ya, sebagaimana kita mengetahui, maka ucapkanlah, kata Nabi SAW, alhamdulillah ya. Jadi kalau kita bersin, maka kita diminta, Nabi SAW diperintahkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Yang ini menunjukkan bahwasanya bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ternyata seseorang bisa bersin, dia mengeluarkan kotoran-kotoran, mengeluarkan penyakit yang ada dalam hidungnya, dikeluarkan dengan bentuk bersin. Inilah bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini memiliki faedah yang banyak ya. Maka ketika seseorang diberikan kenikmatan tersebut, yang ternyata hidungnya masih berfungsi dengan baik, hidungnya masih bisa mengeluarkan penyakit-penyakit, mengeluarkan kotoran-kotoran, maka hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian dalam hadis tersebut, dalam riwayat Bukhari dikatakan wal yakul lahu akhuh, dan hendaknya saudaranya mengatakan kepada orang yang bersin yarhamukallah ya. Ketika ada saudara bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah, maka orang di sebelahnya atau orang yang mendengar tersebut dia mengucapkan yarhamukallah. Apa itu arti dari yarhamukallah? Maka artinya adalah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepadamu. Maka kemudian dikatakan dalam hadis itu wal yaqul yahdikumullah wa yuslihu balakum. Maka kemudian orang yang telah didoakan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu, yaitu orang yang bersin, maka kemudian dia mendoakan kepada saudaranya kembali dengan doa yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kalian, wa yuslihu balakum, dan membaguskan kondisi kalian, membaguskan keadaan kalian ya. Maka itulah yang disampaikan Nabi SAW, bahwasanya saatnya seseorang itu bersin, maka dia memuji Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang mendengar mengucapkan yarhamukallah, setelah didoakan yarhamukallah, maka kita mendoakan kembali dengan berdoa yahdikumullahu wa yuslihu balakum ya. Maka kemudian poin selanjutnya, hukumnya apa ya? Hukum bagi seseorang dia mengucapkan yarhamukallah ya,
Maka di sini dikatakan wa tashmituhu fardu kifayatin. Ya, seseorang mengucapkan yarhamukallah ketika mendengar ada saudaranya yang bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah, maka mendoakan yarhamukallah hukumnya adalah fardu kifayah. Ya. Fardu kifayah yaitu apabila telah ada sebagian dari kaum muslimin yang mendoakannya, maka itu sudah mencukupinya. Dan di sini dikatakan dalam penjelasan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam, beliau mengatakan wa yukrah ayyushammita man lam yahmadillah, dan makruh atau tidak disukai seseorang mendoakan orang yang bersin yang dia tidak mengucapkan alhamdulillah. Maka doa kita kepada orang yang bersin dengan mengucapkan yarhamukallah itu hanya ditujukan bagi mereka yang bersin dan kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka seandainya dia tidak memuji Allah Subhanahu wa taala ketika bersinnya, hanya sekedar bersin dan tidak memuji Allah Subhanahu wa taala, maka tidak perlu kita mendoakan dia dengan ucapan yarhamukallah. Akan tapi ketika dia memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, maka kita doakan dia. Terus bagaimana kalau seandainya itu adalah anak kecil? Ya, anak kecil sudah paham alhamdulillah belum? Nah, kalau dia bersin kemudian dia tidak mengucapkan alhamdulillah, maka tugas kita sebagai orang tua atau orang yang lebih dewasa, maka kita ajarkan kepada dia untuk mengucapkan alhamdulillah, dan kita ajarkan juga bagaimana cara mendoakannya, yarhamukallah. Ya. Jadi berbeda antara seorang anak yang masih kecil yang dia bersin dan tidak mengucapkan alhamdulillah dengan seorang yang sudah dewasa, sudah besar. Maka tentunya yang kita doakan adalah mereka yang mengucapkan alhamdulillah. Ya. Dan di sini juga dikatakan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam, wa yushammit ar-rajulu ar-rajula wal mar'atal ajuza wal barazah. Ya. Seorang laki-laki ya mengucapkan yarhamukallah itu kepada siapa? Apakah kepada seluruh kaum muslimin, baik laki-laki, wanita, baik dengan orang tua atau seorang wanita yang masih muda? Ya. Maka di sini beliau katakan seorang mengucapkan yarhamukallah, seorang laki-laki kepada laki-laki yang lainnya, ya. Atau boleh dia kepada seorang wanita tapi wanita yang sudah tua. Kenapa? Jangan sampai ketika misalnya ada seorang wanita yang ternyata masih muda, kemudian dia bersin mengucapkan alhamdulillah, dan ketika kita mendoakan wanita tersebut maka muncul fitnah, ya. Muncul fitnah. Maka yang seperti ini di dalam Islam maka dijaga. Maka cukuplah bagi seorang wanita yang bersin, maka saudari yang lainnya yang mendoakannya. Maka itu menjadi poin, sehingga dari sini kita akan mengetahui ketika dia adalah seorang laki-laki atau seorang wanita yang sudah tua yang tidak akan menimbulkan fitnah bagi kita atau bagi lingkungan sekitarnya, maka tidak mengapa kita mendoakan wanita tersebut. Ya. Karena sebagaimana kita ketahui juga ini adalah hukumnya fardu kifayah mendoakan orang yang bersin, sehingga seandainya sudah ada sebagian yang mendoakan maka itu sudah mencukupi bagi yang lainnya. Terus ini bagaimana dengan orang yang bersinnya kalau bersinnya berkali-kali? Ya. Dia sudah bersin mengucapkan alhamdulillah, bersin lagi alhamdulillah, bersin lagi alhamdulillah. Apakah senantiasa terus seperti itu kita harus mendoakan, ya? Kalau dia bersin alhamdulillah, bersin alhamdulillah, apakah terus kita mengucapkan yarhamukallah? Nah, maka di sini diberikan tambahan oleh beliau Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam, fa in 'atasa tsaniyan wa tsalitsan syammidhu. Apabila dia bersin untuk kedua kalinya atau ketiga kalinya, maka tetap kita mendoakan dia dengan doa yarhamukallah. Ketika sudah sampai 2 atau 3 kali maka kita doakan yarhamukallah. Wa rabi'an da'a lahu bil afiyah. Apabila dia bersin lebih dari itu, yang keempat dan yang kelima, ternyata dia masih bersin terus, maka kita doakan kesembuhan bagi dia. Karena apa? Berarti dia sedang pilek, ya, atau masuk angin. Ya. Maka kita doakan agar dia sembuh. Ya. Syafaqallah. Semoga Allah memberikan kesembuhan pada dirimu.
atau dengan doa-doa yang lainnya. Ya. Jadi apabila ternyata bersinnya berulang-ulang ya, sampai berkali-kali, maka kita doakan dia dengan kesembuhan. Ya. Namun seandainya hanya 1, 2 atau 3, maka tetap kita memberikan doa kepada dia dengan doa yarhamukallah. Ya. Maka ini petunjuk Nabi SAW ketika kita mendengar saudara kita ada yang bersin. Dan tentunya dalam bersin seseorang juga mengetahui adab-adabnya. Ya. Dengan dia menutup hidungnya, jangan sampai kemudian menjadikan tercipratnya, ya, keluarnya air liurnya tersebar kemana-mana, ya. Maka hendaknya dia menutupnya baik dengan kain atau dengan hal lainnya, atau dia memelankan, lirihkan bersinnya. Karena terkadang kaum muslimin yang dia jauh dari din, jarang mendatangi majelis ilmu, maka ketika bersin itu suaranya dengan suara yang lantang, ya. Bahkan tetangga 3 rumah di sebelahnya sampai mendengar, ya. Terkadang sampai seperti itu. Maka hendaknya tentunya kita sebagai seorang muslim berhias dengan adab atau adab-adab yang diajarkan Nabi SAW. Kemudian perkara yang kelima, yang ini merupakan bagian hakul muslim alal muslim, hak seorang muslim dan muslim yang lainnya, idza marida fa'udhu, kata Nabi SAW, apabila ada saudara kita yang sakit, fa'udhu, maka hendaknya dia menjenguknya, ya. Ini merupakan bagian bagaimana kelembutan dinul Islam ini, bagaimana agar persaudaraan sama kaum muslimin ini senantiasa terjaga. Maka Nabi SAW mengajarkan dengan berbagai macam cara, berbagai macam bentuk agar hubungan persaudaraan ini senantiasa terbentuk. Di antaranya adalah ketika seseorang itu sakit, maka hendaknya saudara yang lainnya dia menjenguknya, saudara yang lainnya memperhatikan tentang kondisinya, ya. Maka hadis Nabi SAW ini juga sebagaimana apa yang diriwayatkan dalam kitab atau apa yang diriwayatkan dalam dari Al-Imam At-Tirmidzi, bahwasanya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Nabi SAW bersabda, ma min muslimin ya'udu musliman maridun ghudwatan illa shalla alaihi sab'una alfi malakin hatta yamsi, ya. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang muslim yang dia mengunjungi saudara muslim yang lainnya yang sedang sakit di pagi hari, kecuali 70.000 malaikat akan bersolawat baginya dari pagi sampai sore harinya. Wa in 'adahu 'ashiyatan illa shalla 'alaihi 70,000 malakin hatta yasbiha. Dan seandainya seorang muslim mengunjungi saudaranya yang sedang sakit di sore hari, ya, ternyata dia tidak sempat berkunjung di pagi hari, maka dia berkunjung pada saudaranya di sore hari, maka 70.000 malaikat bersolawat untuk dirinya sampai di pagi hari. Ini adalah sebuah keutamaan yang besar. Wa kana lahu kharifun fil jannah, maka bagi orang yang senantiasa suka mengunjungi saudaranya yang sakit, maka dia dijanjikan dengan taman yang berada di surga. Hadis ini hasan derajatnya. Maka ini menunjukkan keutamaan yang besar, ya. Bagaimana seseorang yang dia gemar untuk mengunjungi saudaranya yang sakit, ya. Maka ini bisa jadi sebuah keutamaan juga bagi seorang tenaga medis, misalnya seorang perawat yang dia setiap hari keliling di antara pasien-pasien yang di antara mereka adalah orang-orang muslim, ketika meniatkan tujuannya adalah untuk menjenguk mereka, untuk melihat kondisi mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan Nabi SAW, maka bisa masuk dalam hadis ini. Betapa banyak keutamaan yang akan dia dapat. Begitu juga dengan seseorang yang misalnya berkunjung pada tetangganya atau saudaranya yang sedang sakit, maka akan masuk dalam keutamaan hadis ini.
Maka poin selanjutnya, apa hukum dari mengunjungi orang sakit? Ya. Maka di sini dikatakan sebagian masyayikh, sebagian ulama, sebagaimana dikatakan oleh qala Asy-Syaikh Taqiyuddin, Syekh Taqiyuddin beliau mengatakan, alladhi yaqtadihi an-nusus wujubu iyadatil marid, ya. Yang terkandung dari hadis tersebut, ya, Nabi SAW mengatakan faida marida fa'udhu, apabila ada yang sakit maka jenguklah. Maka ini menunjukkan tentang wajibnya mengunjungi orang yang sakit. Ini sebagian ulama mengatakan wajib, ya. Bahkan di sini dikatakan wa jazima biha al-Bukhari. Al-Imam Bukhari berpendapat dengan wajibnya seseorang mengunjungi orang yang sedang sakit. Akan tapi di sini juga ditambahkan wa dhahaba jumhuril fuqaha, ya. Akan tapi kebanyakan dari para fuqaha, jumhur para fuqaha, mereka menghukumi bahwasannya berkunjung kepada orang sakit ini hukumnya adalah mandubah, hukumnya adalah sunnah. Ini sebagaimana yang dikatakan Al-Imam An-Nawawi, ya, dan jumhur fuqaha yang lainnya. Sehingga mengunjungi orang sakit adalah hukumnya sunnah yang memiliki keutamaan yang luar biasa tadi, ya. Yaitu ketika dia berkunjung di sore hari atau di pagi muslim, ya. Yang dikunjungi bukan seorang muslim, orang yang dia di luar agama Islam, ya. Maka dikatakan juga, misalnya di sini sebagaimana perkataan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, beliau mengatakan hatal kafir la mani'a min ziyaratihi. Bahkan sampai pun yang dikunjungi adalah seorang yang kafir, seorang yang non muslim di luar agama Islam, maka tidak ada la mani'a, tidak ada penghalang atau larangan dari mengunjunginya. Roja'al islamihi, dengan harapan kita mendatanginya adalah agar dia masuk ke dalam Islam, ya. Atau agar hatinya lembut kemudian dia tertarik untuk dia masuk ke dalam Islam. Maka ketika sampai di sana pun yang kita doakan adalah agar dia mendapatkan hidayah untuk dia masuk ke dalam Islam. Apa yang menunjukkan hal ini? Ini sebagaimana yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini dikatakan, Ana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam zara gulaman Yahudiyan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini pernah berkunjung kepada seorang anak yang beragama Yahudi, seorang anak Yahudi yang sedang sakit, ya. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi anak tersebut, maka kemudian beliau mengatakan aslim, ya, masuklah engkau ke dalam Islam. Maka ketika anak ini diminta oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk ke dalam Islam, fanadhara ila abawai, ya, maka dia melihat kepada bapaknya, karena ketika anak ini dikunjungi bapaknya ada di sampingnya. Ketika Nabi meminta, mengajak dia agar masuk dalam Islam, maka dia melihat pada bapaknya. Apa komentar bapaknya? Maka ternyata bapaknya berkata, Ati Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi meminta seperti itu, dia melihat pada bapaknya. Bapaknya mengatakan, ikutilah apa yang dikatakan Abul Qasim. Abul Qasim ini adalah kunyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Qasim, ya. Maka ayahnya mensetujuinya untuk dia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa aslama fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian dia masuk Islam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar, ya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan dirinya dari api neraka, ya. Dan dikisahkan kemudian setelah anak tersebut, sebagian mengatakan anak tersebut masuk ke dalam Islam, ya, kemudian anak tersebut meninggal. Begitu juga apa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada siapa? Kepada pamannya, ya. Kepada pamannya, yang mana pamannya ini adalah seorang musyrikin, ya. Maka ketika di akhir dari kematian
pamannya Abu Thalib, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi pamannya, menziarahinya dengan tujuan adalah untuk mengajak dirinya masuk ke dalam Islam. Ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada pamannya, "Ya ami, kul kalimatan uhaju laka biha indallah." Wahai pamanku, katakanlah sebuah kalimat la ilaha illallah yang dengannya aku akan berhujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kemudian kita ketahui dikarenakan kanan kiri dari pamannya tersebut terdapat orang-orang yang buruk, ya. Maka kemudian pamannya mengurungkan niatnya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia tetap mengatakan, aku berada di agama orang tuaku, yaitu menyembah berhala. Ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya tidak ada penghalang bagi seseorang untuk menziarahi seorang yang dia non muslim dengan harapan agar dia masuk ke dalam Islam. Ya. Maka kemudian apa yang harus dilakukan, ya, ketika seseorang berkunjung kepada saudara kaum muslimin yang sedang sakit, maka tentunya yang dilakukan adalah dia mendoakannya, dia memberikan kabar baik, ya. Ketika misalnya ada saudara yang sedang sakit dan dia mengunjunginya, maka tentunya dia menceritakan tentang kabar-kabar yang baik dan mendoakan sebagaimana doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebagaimana dikisahkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'udu ba'dha ahlihi, Nabi mengunjungi sebagian dari keluarganya. Kemudian beliau meletakkan tangan kanannya di bagian yang sakit dari saudaranya tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfihi anta syafi la shifa illa shifau shifaan la yughadiru saqama. Ya, tentunya doa ini selayaknya kita berusaha menghafalkannya, yaitu kita meletakkan pada orang yang sakit tangan kanan kita, kemudian kita mendoakan Allahumma rabban nas, ya Allah engkau adalah zat Rabbnya manusia, adhibil ba'sa, hilangkanlah dari orang yang sakit ini rasa sakitnya, atau hilangkanlah penyakit yang menimpa dirinya, isfihi anta syafi, sembuhkanlah sungguhnya engkau adalah zat yang maha memberikan kesembuhan, la shifa illa shifau, yang tidak ada kesembuhan kecuali darimu ya Allah, ya. Shifaan la yughadiru saqama, berikanlah kepada dia kesembuhan dengan kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit sedikit. Maka inilah yang diajarkan Islam ketika seorang berkunjung ke saudaranya yang sakit, ya. Bukan malah ketika kita berkunjung, ya, qadarullah kita mendapati kondisinya pasien sedang kritis, ya, malah kita katakan apa? Sebentar lagi ini, ya. Sebentar lagi, dengan maksud sebentar lagi adalah meninggal, ya. Ini akan menjadikan pasien itu sedih, atau malah kita mengatakan oh ini penyakit yang sudah parah, tidak akan sakit, tidak akan sembuh, ya. Sehingga menjadikan harapan orang yang sakit tersebut putus asa dari sembuhnya dari penyakit tersebut, ya. Maka tentunya seorang muslim menjaga apa yang dia katakan di hadapan orang yang sedang sakit, ya. Karena hati dari seorang yang sedang sakit itu hatinya sedang lemah, ya. Terkadang dia mudah untuk putus asa, ya. Dan sebaliknya terkadang dia ketika diberikan motivasi, diberikan harapan, maka dia memiliki semangat yang luar biasa, ya. Maka itu hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya yang ke-5, ya. Ini yang ke-6, masih ada waktu berapa menit? Masih ada, dihabiskan saja, Ustaz. Iya. Maka kemudian yang ke-6, hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya, wa idza mata fattabi'hu, ya. Apabila saudara kaum muslimin kemudian dia ada yang meninggal, maka iringilah jenazahnya. Maka ini diantara bentuk apa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya saudara kaum muslimin, saudara kita ini memiliki hak, meskipun dia telah meninggal, maka dia tetap memiliki hak yang harus ditunaikan oleh saudara kaum muslimin yang lainnya, yaitu apabila dia meninggal maka hendaknya kita mengiringi jenazahnya.
Ini juga sebagaimana yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man syahidal janazah hatta yusalli 'alaiha falahu qirat." Barang siapa yang mempersaksikan jenazah, mendatangi jenazah sampai dia mengerjakan salat atau mensolati jenazah tersebut, falahu qirat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka baginya pahala qirat, ya. Maka baginya 1 qirat. Wa man syahida hatta tudfanu falahu qiratan. Maka barang siapa yang ikut mengiringinya sampai jenazah itu dikuburkan di liang lahat, maka bagi dia 1 qirat lagi, ya. Berarti kalau dia mengiringi jenazah tersebut sampai menyolatkannya, kemudian dia mengantarkan sampai jenazah itu dikubur, maka dia mendapatkan pahala 2 qirat. Kemudian para sahabat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata seperti itu, apa yang dimaksud qirat wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau mengatakan, qala mithlu jabalain azimaini. 1 qirat itu seperti 1 gunung yang besar, ya. Pahala yang begitu besar. Berarti kalau 2 qirat maka pahalanya sebagaimana 2 gunung yang besar, ya. Bukankah ini pahala yang luar biasa yang tentunya seorang muslim janganlah dia menyia-nyiakan ketika melihat kesempatan ini, ya. Ketika ada saudaranya yang meninggal, maka seandainya dia diberikan kemampuan untuk mendatanginya, untuk mensolatkannya atau mengantarkan sampai kuburnya, maka ini adalah pahala yang besar. Dan hukum dari mengikuti jenazah di sini dikatakan wattiba'ul janazah sunnah wa huwa haqqul mayyit wa haqqu li ahlihi. Hukum mengikuti jenazah, mengiringi jenazah, hukumnya adalah sunnah, ya. Dan ini merupakan hak dari mayit tersebut dan hak dari keluarga yang ditinggalkan. Wa yukrahu raf'ul sauti inda raf'iha walau bi qira'atin aw dzikrin. Dan ketika seseorang mengiringi jenazah, maka di sini beliau katakan Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, makruh atau tidak disukai seseorang yang mengiringi jenazah di belakangnya kemudian mengeraskan suara-suara, ya. Meskipun kata beliau walau bi qira'atin, meskipun dengan bacaan Al-Qur'an misal, au dzikrin atau dengan zikir, ya. Maka tidak dengan melantangkannya, ya. Wa yusannu, akan tapi disunnahkan ayyakuna mutakhashsyian mutafakkiran fi halihi. Akan tapi orang yang mengiringi jenazah hendaknya dia dalam keadaan yang khusyuk, ya. Dalam keadaan yang khusyuk dan dia dalam keadaan yang tenang, berfikir mengingat kematian bahwasannya dirinya akan menggantikan orang tersebut suatu saat, ya. Dan tentunya merupakan bagian yang tercela, yaitu ketika seseorang mengiringi jenazah akan tetapi dia malah bersenda gurau di belakang, malah dia bercanda, malah dia bergembira. Ini adalah bukan bagian dari hal yang baik. Akan tetapi seorang yang mengiringi jenazah dengan hikmah lainnya adalah dia mengingat bahwasannya suatu ketika dirinya akan menggantikan orang tersebut. Dan tidaklah dia bisa mengingat hal itu kecuali dia dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan yang baik, ya. Maka inilah yang dijelaskan oleh para ulama, yaitu berkaitan dengan mengiringi jenazah, bahwasannya hukumnya adalah sunnah dan ini memiliki keutamaan yang besar, yaitu seorang yang mengiringi jenazah, menyolatkannya dan dia ikut menguburkannya, maka baginya adalah pahala 2 qirat, ya. Masih ada waktu? Atau sudah cukup? Cukup. Ya. Maka kita cukupkan insyaallah pembahasan atau pembacaan dari babul adab dalam kitabul jami ini. Maka pada pertemuan ini kita menyelesaikan hadis yang pertama, yaitu berkaitan dengan hakul muslim 'alal muslim, hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya, yang tentunya kita sebagai seorang muslim hendaknya kita memperhatikan hak saudara kita, karena ini merupakan bagian dari akhlak yang mulia,
akhlak yang seharusnya seorang muslim berhias dengannya. Maka insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk pada hadis yang kedua dari babul adab dalam kitabul jami'. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga memberikan manfaat kepada kita semua, menjadikan keberkahan bagi kita semua. Alhamdulillah telah kita dengarkan kajian online Ungaran Mengaji tentang akhlak mulia bagian kedua Kitabul Jami' dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jazakallah khair Ustaz atas penjelasan kajiannya. Dan bagi para jamaah yang ingin bertanya, bisa mengirimkan pertanyaan melalui direct message atau melalui chat YouTube atau bisa juga melalui nomor WhatsApp Ungaran Mengaji. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk Ustaz. Yang pertama, bagaimana ketika orang bersin tapi tidak berdoa, malah dia mengucapkan kalimat yang kurang pantas didengar? Ya, tentunya seorang yang bersin, maka terlebih seandainya dia seorang muslim, maka tentunya hendaknya dia berhias sebagaimana yang diajarkan Nabi SAW, yaitu mengucapkan alhamdulillah. Maka inilah bagian dari bentuk rasa syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang yang bisa bersin adalah nikmat yang besar. Ini menandakan bahwasannya hidungnya sedang berfungsi dengan baik, ya. Maka tentunya ketika dia bersin, maka dia melatih dirinya, membiasakan dirinya dengan mengucapkan alhamdulillah. Karena memang terkadang sebagian di antara kita sampai sudah Allah berikan umur selama ini, sudah tua misalnya, tidak pernah membiasakan ketika bersin dia mengucapkan alhamdulillah. Sehingga sampai waktu ini ketika dia bersin maka tidak ada ucapan sama sekali yang dia ucapkan. Ini menunjukkan kurangnya agama yang dia miliki, menunjukkan kurangnya pemahaman dalam din yang dia miliki. Maka tentunya seorang muslim yang dia mengikuti Nabi SAW, berpetunjuk dengan petunjuk Nabi SAW, menjadikan Nabi SAW sebagai suri tauladannya, maka tentunya ketika bersin dia harusnya mengucapkan dengan ucapan yang baik, yaitu ucapan alhamdulillah. Maka seandainya dia mengucapkan itu barulah kita doakan. Akan tapi kalau dia mengucapkan dengan ucapan yang lainnya, bersin malah dia mengeluarkan ucapan-ucapan yang bahkan itu buruk, maka ini adalah bukan bagian dari akhlakul karimah, akhlak yang mulia, akan tapi ini adalah akhlak yang buruk yang seharusnya hendaknya kita semua mulai merubahnya. Wallahu ta'ala. Ini pertanyaan yang kedua Ustaz. Bagaimana dengan mendoakan kesembuhan bagi orang yang non muslim Ustaz? Ya. Bagaimana mendoakan kesembuhan bagi seorang yang non muslim? Ya. Berkaitan dengan mendoakan seorang yang di luar Islam, maka yang boleh kita doakan adalah kita mendoakan agar dia mendapatkan hidayah. Dan inilah yang kami ketahui bahwasanya di dalam kita mendoakan orang yang di luar Islam, maka yang kita diperbolehkan mendoakan bagi mereka adalah mendoakan hidayah, agar dia mendapatkan hidayah, agar dia masuk dalam Islam. Dan itulah yang dilakukan Nabi SAW ketika beliau mendatangi seorang anak Yahudi tadi, maka beliau mendoakan hidayah dan mengajak anak tersebut agar masuk ke dalam Islam. Begitu juga ketika paman beliau, seorang paman yang beliau cintai, yang selama ini beliau cintai karena hubungan kekeluargaan dan karena pengorbanan pamannya yang luar biasa. Maka ketika meninggal, maka beliau hanya mengajak agar pamannya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka inilah yang disyariatkan dalam agama kita, yaitu kita diminta atau kita hanya mendoakan hidayah kepada orang yang non muslim. Karena sebagaimana kita ketahui terdapat larangan untuk kita mendoakan kebaikan bagi orang yang di luar Islam, ya. Karena mereka telah mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman,
barangkali kalau tidak salah bisa dikoreksi dalam surat At-Taubah di ayat 113. Maka lin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurbah. Tidak selayaknya bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman mereka memintakan ampun kepada orang-orang musyrikin meskipun itu adalah keluarga dekat, meskipun itu adalah ayah atau keluarga dekat mereka. Ya, maka berdasarkan ayat tersebut, maka ini menunjukkan bahwasanya larangan bagi seorang muslim mendoakan kebaikan kepada orang yang di luar Islam kecuali mendoakan hidayah. Wallahu taala alam. Ada lagi Ustadz yang masuk ini, bagaimana adab-adab menjenguk orang sakit? Ya. Seperti apa, Ustadz? Bagaimana dengan adab-adab menjenguk orang sakit? Ya, tentunya di antaranya dari adab-adabnya maka dia mencari waktu yang tepat, ya. Mencari waktu yang tepat ketika menjenguk orang sakit. Nah, karena terkadang kita harus mengetahui kondisi dari orang sakit tersebut, ya. Apakah ini adalah waktu yang bisa dia jenguk ataukah dia sedang dalam kondisi yang tidak seharusnya dijenguk, harus butuh istirahat. Dan ketika di dalam ruangan tersebut atau ketika dia menjenguk orang sakit, tentunya dia mendoakan orang sakit tersebut dengan doa yang diajarkan Nabi SAW. Sebagaimana tadi kita sampaikan, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfihi anta syafi la shifa illa shifaan la yughadiru saqama. Atau misalnya la ba'sa tahurun insyaallah. Atau doa yang lainnya yang diajarkan Nabi SAW. Dan di antaranya adalah dia mengucapkan perkataan-perkataan yang baik yang menjadikan orang tersebut memiliki harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia senantiasa berdoa mengingat Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesehatan. Ya. Dan tentunya dia menghindari dari perkataan-perkataan yang menjadikan orang yang sedang sakit itu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Ada lagi Ustaz, bagaimana ketika kita menjenguk orang sakit yang lawan jenis, Ustaz? Bagaimana menjenguk orang sakit yang lawan jenis? Ya kalau ibunya ya tidak apa-apa. Bagaimana kalian jenguk adalah misalnya seorang laki-laki menjenguk seorang wanita. Ya kalau itu adalah keluarga kita, ibu atau bule atau tante atau bagian dari keluarga yang mahram kita, maka tidak ada masalah. Akan tapi bagaimana dengan yang dia bukan mahram kita? Ya. Maka tentunya hendaknya seseorang perlu memperhatikan apakah menimbulkan fitnah dalam kondisi tersebut. Ya. Seandainya itu menimbulkan fitnah, maka tentunya lebih baik kita menghindari dan cukup kita mendoakan kebaikan, kesembuhan dari jauh. Maka yang seperti itu lebih bermanfaat bagi kita. Akan tapi seandainya datangnya kita tidak menjadikan fitnah, terutama datang dengan teman-teman yang banyak, tidak hanya berduaan antara dirinya dengan wanita tersebut, dan tentunya dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan syariat, tidak ada pelanggaran di dalamnya, tidak ada ikhtilat yang lain-lainnya, maka yang seperti ini tidak mengapa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan syariat Allah Ta'ala. Ada lagi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana kita menyikapi orang yang dia sendiri tidak ingin dijenguk ketika sakit, Ustaz? Bagaimana dengan kalau kita mendapati saudara kita yang tidak ingin dijenguk ketika sakit, ya? Maka ya kita mencukupkan, berarti ketika dia memang tidak ingin dijenguk, maka cukup bagi kita untuk mendoakan dirinya agar dia diberikan kesembuhan. Atau bisa kita berikan perhatian yang lainnya dengan kita mengirimkan bantuan, baik misalnya dengan memberikan bantuan uang melalui via transfer, atau kita memberikan makanan kepada keluarganya meskipun tanpa melihatnya. Maka insya Allah dengan seperti itu pun, dengan kita memiliki niatan untuk kita melihat saudara kita meskipun dia tidak berkenan, dan akhirnya kita mendoakan saja, maka insya Allah dengan seperti itu kita tetap mendapatkan pahala sebagaimana yang disampaikan Nabi SAW. Allah Ta'ala. Ya, insya Allah. Masih ada waktu 10 menit ya Ustaz ya? Ya.
Ada pertanyaan lagi Ustaz ini yang masuk di masa pandemik seperti ini Ustaz. Bagaimana sikap kita ketika mengetahui tetangga atau saudara kita yang meninggal karena terkena COVID-19, yang dimana kita mengetahui bahwa ketika kita takziah kita mendapatkan pahala 1 qirot. Ya. Bagaimana dengan mengunjungi atau mengiringi jenazah di masa seperti ini, di masa wabah yang sebagaimana kita ketahui saat ini, wabah COVID-19, maka tentunya kita mengikuti himbauan dari para tenaga medis dan sebagaimana yang dikatakan para ulama, maka seandainya memang kondisi tidak memungkinkan untuk seseorang datang melihatnya, atau malah nanti ketika datang banyak orang berkumpul di tempat tersebut menjadikan mudarat yang lebih besar muncul, maka cukup kita mendoakan. Dan seseorang yang memang sudah terbiasa, dia sebelum terjadi wabah ini dia biasa mengunjungi orang yang sakit, terbiasa mengiringi jenazah kaum muslimin, maka dengan kondisi seperti ini dan dia tidak bisa berkunjung kepada saudaranya, tidak bisa mengiringi jenazah, maka insya Allah dia tetap akan mendapatkan pahala sebagaimana amalan yang biasa dia lakukan. Allah Ta'ala. Ada lagi Ustaz. Bagaimana bila kita menyolatkan saudara muslim namun kita tidak mengenal muslim tersebut? Ya. Bagaimana kita menyolatkan saudara muslim yang kita tidak kenal? Ya, maka tidak mengapa seandainya kita tidak mengetahui bagaimana kondisi hakikat dari saudara tersebutnya. Yang jelas seandainya dia zahirnya adalah seorang muslim, yang kita tahu dia adalah seorang muslim, dan mungkin informasi yang terdengar kepada kita adalah dia adalah seorang muslim yang baik, maka kita menyolatkan jenazah tersebut. Akan tapi seandainya dia adalah seorang muslim yang mungkin buruk, bahkan dia adalah orang yang meninggalkan salat, atau dia mungkin memiliki keburukan yang lainnya, maka yang dikatakan oleh para ulama diantaranya seorang yang memiliki kedudukan, maka hendaknya dia tidak menyolatkannya. Seorang yang memiliki kedudukan di masyarakat, misalnya dia adalah seorang ustadz atau seorang panutan, ketika melihat ada seorang muslim yang dia adalah seorang yang fajir, yang dia meninggalkan sholat misalnya, maka dia tidak perlu menyolatkannya. Agar apa? Agar menjadikan ibrah bagi kaum muslimin yang lainnya, bahwasannya dampak dari apa yang dia lakukan, yaitu dengan dia menyepelekan syariat Islam, dengan dia tidak memperhatikan sholat pada masa dia hidup, ternyata menjadikan para tokoh, menjadikan orang-orang yang alim itu enggan untuk menyolatkan jenazahnya. Wallahu ta'ala. Ada lagi Ustaz yang masuk. Bagaimana hukumnya ketika ada orang yang tidak suka menjenguk Ustaz? Dikarenakan mungkin karena fobia rumah sakit. Tidak suka menjenguk. Bagaimana kalau ada orang yang tidak suka menjenguk? Ya sudah, ya. Ini urusan dia, ya. Maka kalau memang diajak dia mau, ya alhamdulillah. Kalau tidak mau, maka tidak mengapa. Karena kita bagaimana tadi dikatakan, hukumnya adalah sunnah, ya. Barangkali dia memang memiliki kekhawatiran yang berlebih, ya, terkait rumah sakit misalnya, atau terkait hal-hal lainnya. Yang jelas kalau memang kita sudah mengajak dan dia tidak mau, maka tidak mengapa. Karena ini juga hukumnya adalah sunnah. Yang jelas kita sebagai seorang muslim tentunya berusaha untuk senantiasa memberikan kebaikan kepada saudara kita, begitu juga kepada saudara kaum muslimin yang sedang sakit. Wallahu ta'ala. Ini pertanyaan yang terakhir Ustaz, Ya. tapi agak keluar dari tema Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, Ya, Ustaz. dari Abu Zur'ah, apakah ada perbedaan antara adab dan ilmu? Jazakallah khair. Ya. Apakah ada perbedaan antara adab dan ilmu? Ya. Mungkin bisa dikatakan bukan perbedaan, akan tapi ilmu dan adab adalah satu kesatuan yang tidak berpisah. Ya. Maka tentunya seorang yang dia memiliki ilmu, dia harus mengetahui adab-adab terlebih dahulu. Atau seorang yang hendak menuntut ilmu, maka tentunya dia harus mempelajari adab-adab terlebih dahulu. Maka jangan sampai dia dikatakan sebagai seorang yang memiliki ilmu, orang yang mengetahui urusan agama, akan ternyata akhlaknya buruk
atau dia tidak memiliki adab-adab Islami yang ditunjukkan Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu yang dia miliki itu tidak memiliki keberkahan. Maka tentunya seorang yang memiliki ilmu atau seorang yang dikatakan alim, seorang yang memahami din, maka tentunya selayaknya dia harus berhias dengan adab-adab Islami. Yang ini menunjukkan bahwasannya kematangan dari ilmu yang dia miliki. Maka ilmu dan adab ini merupakan satu hal yang tidak berseberangan, dan ini adalah satu hal yang harus berdampingan, ya. Maka seorang yang menuntut ilmu, seorang yang memiliki ilmu, seorang yang belajar, maka tentunya dia harus berhias dengan adab-adab Islam, adab kepada Allah Subhanahu wa taala, adab kepada manusia, adab kepada makhluk Allah yang lainnya. Wallahu taala alam. Ya, jazakallah atas pertanyaan atau penjelasan dari Ustaz. Alhamdulillah kita telah sudah di penghujung acara kajian online Ungaran Mengaji di bulan Ramadan. Marilah kita tutup acara sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.